Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya pada kita. Tak lupa kami senantiasa mendoakan kepada seluruh pemirsa, semoga dalam berkah Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat serta lapang hati dan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pemirsa rahimakumullah, adapun pembahasan kita kali ini adalah kandungan syahadat. Namun sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, senantiasa memohon bantuan dan dukungannya dari pemirsa semuanya untuk tetap mensubscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari update dan pembahasan di channel Peradaban ini. Pada wahyu pertama ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan beberapa nama dan sifatnya di antara seluruh asmanya, yaitu Asmaul Husna, yaitu Rabb yang Maha Pemelihara atau Tuhan, Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Aqrab sebagai yang Maha Mulia, dan Al-Alim Maha Mengetahui. Bersamaan dengan itu, manusia dikenalkan terhadap eksistensi dirinya sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan, hina, serta bodoh atau tidak tahu apa-apa. Dengan Iqra bismi rabbik, manusia yang menyadari keberadaan Rabb yang agung dan kenyataan dirinya yang hina. Selanjutnya lahir sikap uluhiyah. Kandungan syahadat secara rinci dapat diturunkan dari beberapa sifat Allah di atas tadi. Manusia yang menyadari keberadaan Ar-Rabb yang Maha Pemelihara sebagai Tuhan, sementara dirinya adalah hamba yang dipelihara, akan melahirkan sikap uluhiyah ta'abbud atau menghamba dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Secara verbal, sikap ini terangkum dalam kalimat la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan sebagai berikut: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surat Az-Zariyat 56. Sikap seorang mukmin adalah hanya kepada Engkau kami menyembah. Iyyaka na'budu. Surat Al-Fatihah ayat kelima. Pada saat manusia menyadari keberadaan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, sementara dirinya adalah makhluk yang tercipta, melahirkan sikap uluhiyah taslim atau berserah diri. Alam raya yang demikian besar dan luas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Apakah manusia yang sebesar debu di antara alam raya ini akan ingkar kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan dan kemuliaan kepadanya? Sikap penyerahan ini termuat dalam pernyataan la mutta'a bihaqqin illallah. Tidak ada yang ditaati dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala.
dalam Al-Quran, sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini antara lain termuat sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan banyak ayat-ayat bertebaran di dalam Al-Quran yang senada dengan ini, dengan makna dan arti yang senada, yang intinya adalah menyuruh manusia untuk taat kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Kesadaran manusia terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Aqrab atau yang mulia, sementara dirinya adalah hina dari segumpal darah, akan melahirkan sikap uluhiyah ta'zim atau mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mu'azzama bihaqqin illallah. Tidak ada yang diagungkan dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap pengagungan ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kecintaan yang lurus. Dalam Al-Quran, sikap ini dinyatakan sebagai berikut, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Walladzina amanu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Sedangkan dalam surat An-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Kesadaran manusia terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Alim yang Maha Mengetahui, sementara kenyataan dirinya adalah bodoh, tidak tahu apa-apa, melahirkan sikap uluhiyah tahkim. La hakima bihaqqin illallah. Tidak ada hakim yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran memutuskan benar dan salah bukan nafsunya, tetapi hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat mengurangi nilai syahadatnya, bahkan bisa batal. Hal ini tergantung motivasi yang melatar belakangi perbuatannya itu. Bagi mereka yang tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingkar dan memandang rendah, dapat terjatuh kepada kekafiran. Mereka yang tidak berhukum kepada yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti nafsunya, bila perbuatannya merugikan diri sendiri dan orang lain, padahal hatinya mengakui kebenaran hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat terjatuh kepada kezaliman. Sedangkan bila perbuatan itu hanya merugikan dirinya sendiri, maka ia terjatuh kepada kefasikan.
Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-47-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.